Salam sukacita. Kita memasuki tahun 2022 dan kita percaya bahwa ada sebuah undangan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, kita semua diundang karena tahun ini bukan tahun resesi, tetapi tahun resepsi. Tahun di mana kita pesta di dalam anugerah Tuhan. Mari kita baca ayatnya, Matius 22 ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Tetapi di dalam Wahyu 19 ayat 9 berkata, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Seringkali kita tidak pernah serius sekali menghadapi atau meresponi yang namanya undangan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mau untuk sungguh-sungguh menyiapkan diri pada waktu dia menerima undangan. Saudara, Tuhan tidak pernah mengundang kita untuk sebuah hal-hal yang negatif. Tetapi Tuhan mengundang supaya kita ada dalam perjamuan yang penuh dengan kelimpahan. Tuhan memanggil kita supaya kita diundang dalam perjamuan hikmat, perjamuan sukacita, perjamuan pesta, perjamuan pernikahan, perjamuan saudara kelimpahan. Tapi seberapa saudara dan saya menyiapkan? Ayatnya berkata, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Saudara, artinya ada banyak orang yang tidak diperbolehkan masuk. Mereka sudah diundang, tetapi respon mereka tidak cukup, sehingga akibatnya mereka ditolak, tidak bisa masuk. Saya masih ingat hari itu anak saya diundang saudara oleh ibu negara untuk bersama-sama ngobrol sebagai wakil daripada anak-anak yang punya hobi atau punya puisi atau punya saudara sesuatu lah apresiasi yang diberikan kepada anak-anak yang berbakat. Tetapi hari itu anak saya tidak tahu peraturan bahwa tidak boleh pakai jin untuk menghadap ibu negara, bahwa tidak boleh pakai sepatu kets untuk menghadap ibu negara. Ternyata harus pakai sepatu rapi, harus pakai celana bahan, dan harus banyak sekali saudara peraturan-peraturan. Dan pada waktu kami sampai di depan istana dikatakan tidak boleh masuk. Karena apa? Tidak layak pakaiannya. Juga saudara, hari itu anak saya rambutnya masih panjang saudara ya, dan tidak rapi dan tidak cukup, tidak layak untuk masuk ke dalam istana. Seringkali itu yang terjadi. Kesempatan sudah diberikan. Tuhan berkata, nak, mari hari-hari ini ikut dalam perjamuan. Mari ada pesta di mana orang resesi tidak ada makanan, kita mengalami kelimpahan yang luar biasa. Di mana orang lain, saudara, mungkin hari-hari ini diam di rumah, kita bisa terus keliling dan melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Di mana orang lain hari-hari ini sedang sangat ketakutan, Tuhan sedang mau memberikan pertolongannya, kasihnya, kesembuhannya, pesta sebuah lawatan. Tetapi apakah kita menyiapkan diri? Apakah kita layak pada waktu undangan itu diberikan? Apakah baju kita benar? Apakah sikap kita benar? Apakah kita tahu peraturannya? Apakah kita tahu musimnya? Apakah kita tahu syaratnya? Apakah kita tahu saudara bagaimana mempersiapkan diri? Bagaimana berlaku di hadapan raja-raja? Bagaimana berlaku di hadapan pesta para undangan daripada sang raja? Saya berdoa hari ini supaya setiap kita mempersiapkan diri. Undangan sudah diberikan. Saya merasa bahwa Tuhan sedang berkata, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kenapa ayatnya berkata masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu? Karena Tuhan tidak ingin mengundang kita dalam kesedihan. Itu bukan resepsi, itu bukan pesta, itu bukan perjamuan. Tuhan tidak ingin mengundang kita saudara untuk sesuatu yang sangat-sangat saudara menakutkan. Enggak, itu bukan resepsi, itu resesi. Tapi sekali lagi Tuhan mengundang kita untuk menikmati sesuatu yang wow, bahkan yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi apakah kita mau? Tetapi apakah kita mau? Tetapi apakah kita mempersiapkan?
Sekali lagi undangan adalah berkata, supaya kamu masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebuah standar kebahagiaan kita mungkin berbeda dengan kebahagiaan raja-raja. Tetapi Tuhan sedang berkata, ayo masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan, kebahagiaan raja-raja, supaya kau menikmati sungguh sebuah kelimpahan. Saudara, mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka. Saudara, kita yang meresponi dengan benar, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka akan diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Saudara, hari Senin yang lalu tiba-tiba saya mendapat sebuah mimpi di mana Tuhan mengadakan pesta. Dan pada waktu Tuhan berkata, nak, sudahkah engkau mempersiapkan bajunya? Sudahkah engkau mempersiapkan sebuah tarian karpet merah? Sudahkah engkau mempersiapkan yang namanya tarian untuk menyambut raja segala raja? Sudahkah engkau mempersiapkan sebuah tarian yang membuat raja berkenan? Hari itu tiba-tiba saya teringat dengan dua tarian yang ajaib. Saudara, tarian yang pertama adalah tarian saudara yang namanya Maryam. Pada waktu itu dia melihat orang Israel diluputkan dari sebuah bencana kematian. Saudara, mereka menyeberang dengan ajaib. Saudara, dan Tuhan membuat jalan di tengah lautan. Tiba-tiba lautan terbelah dan orang Israel berjalan melewati tanah kering. Dan pada waktu orang Filistin, orang Mesir, saudara, mencoba untuk masuk ke dalamnya, air menutup dan menghapus mereka. Hari itu Maryam sudah umur sangat lanjut. Tetapi pada waktu dia melihat kebesaran Tuhan, tiba-tiba dia menari begitu rupa. Saudara, itulah pesta, saudara. Semua orang Israel tiba-tiba menari, memuliakan keajaiban Tuhan. Dan apakah kita hari ini masih menari karena kita bisa melihat keajaiban Tuhan? Apakah kita masih bersuka cita karena kita merasakan segala yang luar biasa yang Tuhan sedang dan akan dan sudah lakukan? Ataukah hari ini kita sedang terpuruk? Kita tidak pernah menari lagi. Di hati kita yang ada cuma kesedihan dan ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan. Saudara, ada dua tarian dan satu lagi adalah tarian yang mengerikan. Hari itu anak daripada Herodias menari. Dia menari begitu rupa sampai raja dan semua undangan bertepuk tangan. Tiba-tiba Herodes berkata, apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Aku memberikan apa saja yang kau mau. Bahkan separuh kerajaanku. Dan tiba-tiba anak ini meminta sesuatu yang sangat mengerikan. Dia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Saudara, tapi biar bagaimanapun tarian mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Tarian mendatangkan suasana pesta. Tarian mendatangkan, saudara, hadiah. Tarian mendatangkan bahkan dikabulkannya permintaan yang sangat sulit. Dan hari-hari ini kalau saudara mau masuk di dalam pestanya Tuhan, apakah saudara mempersiapkan sebuah tarian? Tarian, saudara, karpet merah. Itu adalah tarian pada waktu kita turun ke jalan-jalan. Pada waktu kita memberkati orang miskin. Pada waktu kita mendoakan. Saudara, tapi ada tarian menyambut sang raja. Itulah pada waktu kita menyembah. Waktu kita memberikan hati kita buat raja segala raja. Sekali lagi, hadapi tahun ini dengan tarian. Dan pada waktu kita menari, kita tidak akan menghadapi tahun ini dengan resesi, tetapi resepsi. Undangan sudah diberikan. Apakah kita mempersiapkan diri? Tuhan Yesus memberkati.